Cek dari kota mana aja? Baik, Cimahi hadir. Tirta Wulingi, wis. Mau nomor satu ini. Buane ya. Terus Apotek Duta Sehat Tenggarong Kalimantan Timur. Masya Allah Kalimantan Timur ya. Insya Allah bulan apa ya? Kalau awal Maret atau April gitu, Insya Allah kami tim tim BPA ya, terutama tim MDC nanti Insya Allah silaturahmi ke Kalimantan daerah Pasir. Terus Bu Elvira Cimahi hadir. Bu Elvira, ini kayaknya pertama kali Bu Elvira join ya MDC Forum. Lalu Mbak Ica, Waalaikumsalam Mbak Ica. Halo Mas. Halo. Pak Iwan, Jakarta Timur hadir. Alhamdulillah sehat ya Pak Iwan. Bu Sucanti hadir. Bu Tuti Pekanbaru hadir. Masya Allah. Mbak Ani Abdi Farma hadir. Baik, kita mampir ya Mas, Insya Allah. Mbak, itu ya, sama tahu gak sih ke Pasir tuh? Mbak Ika, Tenggarong, Kaltim. Tenggarong, Pasir. Karena Pasir ada muridnya Pak Andi di sana ya. Insya Allah bikin acaranya di sana. Lalu Yudi Albara, Apotek Albara, Babel hadir. Masya Allah. Teh Neng juga hadir. Keren, keren, keren. Semangat Teh Neng. Ayo kita pulihkan lagi omset apoteknya. Ayo semangat pokoknya. Gacor. Mas. Makasih. Ya teh, kalau butuh apa-apa, butuh diskusi, ayo teh. Insya saya, Mas Aidi, Mas Fahmi, Ibu Sinta, Mbak Ayu, Mas Aji, Mbak Caca, siap untuk diajak ngobrol. Siap banyak Mas Idus. Ya, Alhamdulillah. nanti. Oh iya, bulan depan, bulan depan kan kita ke Cimas. Ya, ditunggu banget. Harus harus ditunggu Siap-siap, banget. teh. Insya Allah ya, teh ya. Doakan. Doakan perjalanannya lancar, gitu. Karena, Amin. gitu. Amin. Musim hujan banyak banjir ya. Alhamdulillahnya daerah Jepara tuh pesisir tuh kalau mau Lancar. berangkat harus melewati genangan dan juga kenangan. Iya. Geng, Mas. geng, 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 motor suasana. Oke, ngapunten ya teman-teman tadi MDC forum molor 15 menit karena ah, waktu asyarnya juga melewati jam 3 lewat perempat waktunya Jepara. Jadi saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk beribadah dahulu karena biasanya MDC forum itu sampai jam 5 mepet maghrib gitu. Khawatir teman-teman yang ada di jalan atau yang agendanya padat nih, kelewatan waktunya untuk asyara ya. Oke, tanpa berlama-lama nih kan Mas Fahmi sudah dari tadi on cam. Topinya itu kayaknya topiku deh Mas Fahmi. Ya gak sih? Warnanya keren dan mirip-mirip ya. Wah, Topiku baru ikut-ikutan dicuci nih sama Mas istri Edi. ya. Maaf kalau nggak pakai topi tuh. Pas kelihatan ya lapangan sepak bolanya. Hehehe. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Eh, Oke, ini buat teman-teman yang belum kenal Mas Fahmi, saya perkenalkan. Beliau adalah murid murid idealismenya Pak Andi ya. Dan seperti Mas Aidil lah ya, beliau juga diajar sama Mas Aidil langsung, didampingin juga untuk buat apoteknya, kelola apoteknya. Dan April ya, April ya Mas Fahmi ya, Pak Andi akan ke Aceh. Ya, Goals ya, utamanya itu adalah ya ini, Insya Allah. mau audit Mas Fahmi. Yo, ya siapa Mas Fahmi? Ini tak bocorin. Tahu ya, bocorannya atau belum nih untuk audit Mas Fahmi apoteknya sampai mana? Itu Pak Andi mau main Aceh. Ini muridnya Pak Andi teman-teman. Beliau sebelumnya backernya Pak Andi, tandem sama Mas Aidil di apotek Indah Farma yang Brosot, menaikkan omset, mengembangkan apoteknya hingga saat ini gitu. Karena bagus banget beliau eksekusinya. Kalau bahasanya Pak Andi jajal duel dan pasti semuanya dilakukan Mas Fahmi. Marketing apapun itu dilakukan sampai ke sawah-sawah tuh, pelanggannya di sawah nih cocok tanam, nandur ya bahasa Jawanya itu. Mas Fahmi datang ke sana untuk mendata buat digiring ke apotek Indah Farma Brosot. Ini keren banget Mas Fahmi ini. Oke, tanpa berlama-lama nih saya cabut pemateri sore hari ini tanpa rupawan pakai topi.
Mas Fahmi Ihsani. Ini siapa Oke, yang siap belajar sore hari ini? Cet, 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 cet. chat, 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 chat. Bangun, bangun, bangun. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semangat seperti biasa Mas Idus ya membuka MBC Forum sore ini. Nggak kerasa udah 52 episode ya Mas kita menemani teman-teman di MBC Forum. Semoga ini bisa konsisten terus, kita bisa berbagi di sini. Semoga ada yang bisa kita pakai gitu. Ya, oke. Nah, saya lihat di sini ada nama-nama baru, juga ada nama-nama lama gitu ya. Mungkin saya perkenalan sedikit gitu ya. Nama saya Fahmi, kebetulan saya asli Aceh gitu ya. Posisinya sekarang di Aceh. Sedang mengelola juga di apotek sendiri gitu ya. Eh, dan semoga ini dari apa yang saya sampaikan ini adalah mungkin percampuran gitu ya dari apa yang saya pelajari di Cinta Farma gitu dan saya eksekusi di sini gitu ya apa yang pengalaman yang bisa saya pakai dan mungkin bisa teman-teman pakai juga. Oke, eh, izin saya share screen ya Mas. Kita lanjut saja biar lebih hemat waktu. Oke, di fokus hari ini mungkin lebih agak melipir sedikit ya. Kita bahas marketing gitu ya. Promo nggak cukup ya. Ini rahasia menaikkan omset apotik tanpa rugi. Nah, ada nggak yang di sini yang udah ngerjain marketing gitu ya? Saya pengen tahu dulu nih. Kerjain marketingnya ada nggak? Apapun itu bentuknya. Gitu. Ada nggak? Chat, chat, chat. Saya udah ngerjain ini mas. Ya, nggak apa-apa, apa aja gitu. Saya pengen tahu. Atau mungkin ada yang baru tahu. Apotik emang perlu marketing. Ayo, chat, 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 chat. Buat kalender, oke, siap. Bang Doni. Ini Bang Doni Singkil ya? Buat kalender, siap. Ada lagi? Oh iya, siap Bang. Ada lagi mungkin marketingnya? Ya. Kenapa sih apotik promo WA TikTok, kita WA pelanggan? Keren, Bu Ani. Saya melakukan informasi melalui WA Group. Senam, promo cek gratis. Oh, nice. Ya. Jadi, eh, mungkin gini ya, kita yang kalau misalkan mikir apa marketing itu promo gitu ya marketing itu promo gitu ya. Tapi ternyata promo aja nggak cukup ya, coba kita cek dulu. Nah, kita mulai mengulang lagi ya, omset itu dari mana sih gitu ya, omset itu dari mana sih. Di omset itu adalah dari persentase closing prospek kita ya. Prospek dikali persentase closing ya, itu menjadi pembeli kita. Nah, dari pembeli ini gitu ya ternyata belum selesai gitu ya. Dari pembeli ini itu rata-rata pembeliannya berapa? Terus dia repeat order enggak? Baru menjadi omset seutuhnya. Nah, jadi gini, kalau misalkan sekarang tuh sebenarnya kita udah tahu belum sih uh, kita persentase closingnya berapa? Harus tahu gitu ya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa meningkatkan, misalkan gini, closing kita adalah di angka 80%, sedangkan target kita uh, ada kunjungan 100 orang per hari. Kalau misalkan 100 orang yang datang, 80% berarti kunjungannya baru 80. Berarti kita harus naikin lagi nih, genjot lagi nih prospek. Gitu. Jadi harus tahu tuh persen closing kita berapa. Persen closing ini apa maksudnya? Orang yang datang ke aplikasi kita, lalu belanja. Gitu ya. Nah, seharusnya 100%, tapi kadang ada barang tertolak, atau mungkin pelayanan kita yang kurang kurang cepat, ya, kurang uh, maksudnya terjadi penolakan. Nah, di situ harusnya bisa dan bisa gitu ya. Lalu average sales itu bisa kita hitung juga dan repeat order itu juga bisa kita cek gitu ya. Syaratnya cuman satu gitu ya, harus pakai software. Kalau nggak pakai software itu susah. Udah ada software pun harus didata setiap belanjanya. Makanya kita selalu
menyarankan untuk memakai member, ya. Member di softwarenya untuk memaksimalkan itu. Memang harus sedalam itu ya Mas. Jadi gini, coba kita kosongkan kelas dulu gitu ya. Saya mungkin agak pakai bahasa yang agak lebih tinggi lagi sedikit ya, karena uh, apotik ya kita tahu setiap tahun gitu pasti ada aja ya apotik baru gitu ya. Apalagi sekarang apoteker udah makin banyak, lebih banyak apoteker-apoteker yang mau bikin apotik baru. Nah, kita sebagai orang yang sudah buka apotik atau mungkin baru mau buka apotik, kita itu harus mikir gimana sih biar kita bisa survive gitu ya. Gimana caranya kita apotik itu bisa survive. Karena apotik itu adalah bisnis jangka panjang, bukan bisnis yang kayak jualan apa namanya jajanan-jajanan viral gitu ya. Bukan kayak misalkan apa yang milu-milu itu ya, itu 1 bulan 2 bulan hilang nggak bisa. Dan uh, apotik itu harus tahu dulu kita mau ngasih apa sih. Lah, apotik itu kan tinggal buka apotik terus nyetok produk, Mas. Lah, belum tentu produk yang sama gitu ya. Saya di Jawa dulu dan saya ke Aceh beda gitu. Produknya beda yang harus saya stok banyak itu beda. Nah, itu harus kita survei dulu. Nah, gimana kalau misalkan kita sudah kebangun apoteknya gitu ya. Apa yang bisa kita maksimalkan? Nah, seandainya kita cuma duduk aja gitu ya di apotek gitu, itu kalau bahasanya Pak Andi itu eh, nungguin ini ya kayak orang nungguin museum gitu. Kalau ada orang ya disambut, kalau enggak ya udah gitu duduk gitu ya. Itu enggak akan jalan. Kenapa? Karena apotek itu banyak banget gitu ya. Kita harus apa? Harus punya pembeda. Nah, gimana cara kita mendapatkan pembeda gitu ya? Jadi mulai dari masalah yang ada dan berikan solusi. Masalah di situ apa gitu ya? Misalkan Bapak Ibu punya apotik yang ada di pedalaman. Masalahnya adalah di situ obat-obatnya itu kadang sulit misalkan ya. Kita bisa memberikan solusi, kita carikan gitu ya dengan syarat misalkan pesan dulu gitu ya, memberikan uang di muka, nanti kita carikan dengan tenggat waktu berapa hari, misalkan seperti itu. Nah, itu pesan itu yang akan terus kita gaung-gaungkan gitu ya. Selalu kita ulang-ulang di setiap konten kita, di setiap apa namanya banner kita. Itu kita bilang bahwa kita siap mencarikan obat, misalkan seperti itu. Nah, solusi ini yang bisa menjadi pembeda. Nah, dari apotik lain. Jadi nggak cuma sekedar kita lihat apotik lain itu, wah ini apotiknya besar ya, harganya murah ya. Karena yang otomatis ketika kita mengsurvei kompetitor itu adalah pasti harganya ya karena wajar sekali karena konsumen kita karakternya di Indonesia itu suka membanding-bandingkan ya betul apa betul gitu ya betul apa betul. Nah jadi pasti itu pelanggan 500 perak pun gitu pasti akan pindah gitu ya kalau 500 rupiah tuh berubah misalkan naik 500 rupiah tuh bisa jadi pelanggan tuh lari gitu ya. Nah itu yang sebenarnya eh, yang bikin mereka lari itu bukan karena harganya, tapi karena kita nggak punya satu pembeda gitu ya, satu pembeda yang bisa bikin mereka itu tetap ada di kita. Ya, jika nggak ada pembeda, pasti bakalan perang harga. Gitu. Ya, mau sampai kapan kita turunin harga sampai marginnya tipis banget. HPP-nya gede, untungnya nggak ada gitu ya. Dan itu nggak sehat untuk bisnis kita dan nggak sehat juga untuk lingkungan uh, apa namanya apotek di situ gitu ya. Jadi uh, kita harus coba berpikir di luar ini ya di luar kebiasaan gitu. Apa yang bisa menjadi perbedaan? Nah, sebenarnya gampang banget gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu masalah yang ada di uh, pelanggan kita itu apa dan kita bisa nggak berikan solusi itu. Nah, kadang ini ya, saya banyak apotek yang saya nanya tuh kenal nggak sama pelanggannya gitu ya. Kenal nggak sama pelanggan ya. Kalau misalkan nggak kenal gitu berarti kita masih ada yang kurang gitu. Karena kalau jualan ya semua orang juga bisa jualan. Tapi kalau misalkan ikut di MDC Forum nih harusnya mindsetnya beda. Kalau bisa ketika pelanggan tuh datang namanya tuh tahu gitu. Pak Anto gitu. Ya.
Bu Ani misalkan, gitu ya. Bukan lagi Bapak Bapak Parmatan gitu. Bapak Parmatan datang, wah, ditandainnya berdasarkan produknya, wah, sayang sekali. Gitu. Kasihan bapaknya itu namanya bagus-bagus gitu ya. Jadi kita kalau bisa datang tuh disambut langsung. Wah, Pak Andi gitu ya. Atau Pak Anto, ini mau belanja apa gitu ya. Walaupun di tangan kita udah tahu udah pegang Parmaton tuh. Gitu ya. Belanja apa ya itu kita membangun emosional. Jadi semakin kenal Anda dengan customer, semakin loyal pelanggan Anda. Ya. Nah, semakin kita tahu ya, misalkan kita udah tadi saya lihat ada yang udah ada WhatsApp gitu kan. Nah, dari konten di WhatsApp-nya gitu ya, kita tahu beliau ini ternyata suka kucing gitu ya. Ternyata suka kucing. Nah, kita sering-sering muji ketika kucingnya di di storykan di WA dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu pembeda juga gitu ya. Satu pembeda juga kita dekat sama pelanggan. Nggak cuma jualan putus gitu ya. Tapi kita jualan tapi kita care gitu ya. Kita peduli sama pelanggan kita. Kita dekat dengan pelanggan kita. Itu kekuatan kita misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita tahu nggak orang-orang yang paling banyak belanja di kita siapa aja? Ya. Jangan sekedar produk aja yang Pareto gitu ya. Pelanggan pun harus ada pelanggan Pareto. Nah, pelanggan Pareto inilah yang harus kita kenal. Orang-orang ini yang memberikan kontribusi besar gitu ya. Kita bilang pelanggan loyal misalkan gitu ya. Nah, orang-orang inilah yang harus kita kenal dekat gitu. Namanya siapa, umurnya, lokasi, pendapatan, status pernikahan. Nah, dari situ kita kumpulkan beberapa konsumen gitu ya. Nah, kita bakal mendapatkan pola gitu ya. Ternyata di daerah saya ini banyaknya PNS gitu ya. Banyaknya PNS. Jadi belanjanya makanya sering sore sampai malam. Berarti nanti sore sampai malam saya harus bisa backup. Jangan sampai lama gitu ya. Pelayanannya harus cepat, harus ramah, harus saya pantau. Misalkan seperti itu. Walaupun seharusnya kita pantau dari pagi misalkan. Tapi kita tahu kalau PNS ini sangat sibuk misalkan malam baru bisa bawa anaknya misalkan seperti itu. Nah itu menjadi satu kekuatan kita di situ. Nah, jadi sebelum eh, pelanggan itu datang ke kita gitu ya, belanja di kita, dia tuh ada ini, ada perjalanan gitu ya. Ada perjalanan. Jadi misalkan ya, bayangkan Bapak Ibu membeli HP. Misalkan, membeli HP ya. Nah, HP itu pasti waktu kita cek, wah ini saya butuhnya misalkan yang speknya agak gede misalkan gitu. Tapi budget saya sekian. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan apa? Nanya dulu misalkan sama teman kantor, kamu pakai apa? Ya, harganya berapa? Bagus nggak? Di mana? Ada panas nggak? Gitu ya. Jadi eh, itu juga bisa kita implementasikan ke bisnis apotek. Gitu. Ketika dia mau berobat untuk anaknya, dia nanya di mana apotek di sini yang bagus. Ketika dijawab itu adalah apotek kita, itulah yang dikatakan word of mouth ya, marketing mulut ke mulut. Nah, marketing mulut ke mulut ini itu harus banget kita jagain gitu ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara pelayanan yang maksimal. Dia benar-benar sembuh dan benar-benar apa ekspektasi dari ketika datang ke apotek kita itu kita jaga. Gitu. Nah, ternyata gitu ya, orang yang datang ke apotek kita bukan sekedar orang lewat aja ternyata. Bisa jadi dia nggak pernah belanja di kita, tapi pernah kita sosialisasikan, pernah ikut event yang pernah kita buat, pernah jadi cek kesehatan gratis. Mungkin ketika kita cek kesehatan gratis, dia nggak langsung belanja gitu. Dia nggak langsung belanja. Kenapa? Karena mungkin dia nggak sakit, gitu kan. Dia nggak sakit. Tapi dia bisa tahu dulu, gitu ya. Dia aware dulu dengan apotek kita. Dia simpan nomor HP kita. Dia tahu sosial media kita. Kita aktif di sosial media setiap hari. Nah, ini bisa macam-macam gitu ya. Ada yang offline, ada yang online. Nah, mungkin nggak di semua tempat bisa menggunakan cara yang sama gitu ya. Kalau di perdesaan mungkin nggak kebanyakan orangnya nggak sering ada di online gitu ya. Kalau misalkan ngumpulnya mungkin ngumpulnya secara offline. Nah, berarti kita harus ikut ke dalam kegiatan mereka. Berarti harus sering sosialisasi misalkan kalau di perdesaan. Tapi kalau misalkan di kota, misalkan orang-orang yang jarang berinteraksi di luar tapi online-nya aktif, berarti kita harus lebih ada di setiap sosial media yang mereka pakai. Itulah kenapa kita harus tanya mereka tuh pakainya sosial medianya apa gitu. FB, mungkin IG gitu ya.
selain apa lagi, bikin TikTok, misalkan. Nah, itu kita harus tahu dan kita harus ada semua di situ. Ya. Nah, setelah itu ya baru mereka berpikir consideration gitu ya. Baru kita consideration ini baru paham, wah ternyata pelanggan kita itu orangnya adalah orang-orang yang sering sosialisasi apa namanya ngumpul misalkan di uh, sering olahraga misalkan di situ daerah situ sering main volley misalkan seperti itu. Wah, berarti kita harus coba masuk ke daerah situ. Jadi kita misalkan menjadi promotor, misalkan kita jadi kasih proposal ke situ gitu ya. Mereka menawarkan kita kasih, ada logo kita, nah seperti itu. Nah, ketika mereka sudah sadar dan mereka kita sudah tahu mereka ini suka olahraga, misalkan seperti itu ya. Berarti kita tahu nih, mereka ini orang-orang yang suka olahraga, orang yang sadar dengan kesehatan gitu ya. Jadi kita sering buat konten-konten terkait itu misalkan. Nah, setelah itu baru mereka belanja, purchasing gitu ya. Nah, setelah dia belanja, itu belum selesai juga. Karena kita pengennya setelah mereka belanja lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Nah, makanya mungkin kita membuat grup WA, kita chat lewat WA personal, di sosial media kita suruh follow, misalkan gitu ya. Nah, lalu nanti setelah itu mungkin kita membuat satu service yang mungkin membuat mereka lebih loyal lagi sama kita. Tapi paling nggak di awareness dulu, gitu. Di awareness dulu. Nah, kebanyakan orang gitu ya berharap ketika marketing itu langsung belanja. Nah, itu salah gitu ya. Karena setelah kita misalkan sosialisasi, kita dapat datanya mereka, itu nggak langsung bisa menjadi belanja apa namanya customer kita. Kita harus bangun bangun komunikasi dulu, bikin trust dulu sama kita. Kita siapa sih gitu ya. Wah, ternyata apotek ini yang menjalani misalkan apoteker sendiri gitu ya. Dia tuh paham betul-betul paham masalah obat. Mereka udah percaya ketika mereka sakit, keluarga mereka sakit, anak mereka sakit, mereka akan menawarkan ke kita. Ini contoh sosialisasi karena di daerah saya tuh kedengaran nggak ya soalnya? Di daerah saya itu ya, daerah saya adalah daerah ibu kota kabupaten yang cukup banyak PNS-nya gitu ya dan aktif apa namanya uh, apa namanya kelompok pemerintahannya itu aktif gitu ya maka maka saya harus lebih sering ke kantor. Nah itu saya di kantor kantor apa ya namanya ya bahasa ininya kantor lurahnya gitu. Saya nggak ikut di acaranya mereka gitu, nebeng aja minta dekatin sama kepala desanya, kita ikut untuk sosialisasi di situ bisa nggak? Nah, seperti itu pendekatannya. Dan makanya marketing itu nggak bisa dipakai sama di semua tempat. Gitu. Nah, jadi berdasarkan riset gitu ya, paling enggak rata-rata orang harus terpapar 7 kali touch point. Gitu. Jadi mungkin pertama kali kena sosialisasi gitu. Ya. Terus WA 1, 2, 3 kali gitu ya. Habis itu dengar dari tetangga 5. Terus nengok sosial media kita IG misalkan. Terus nengok di Facebook itu baru belanja. Gitu. Jadi nggak langsung belanja aja gitu. Jadi ada tahapan yang mereka paham tahu dulu gitu ya. Kita di situ uh, dari sosial media atau misalkan dari marketing offline kita kasih tahu bahwa kita itu satu apotek yang mau kita kasih tahu value kita di situ apa. Misalkan kita lengkap, kita bisa cek misalkan gitu. Nah, baru dari setelah itu kita mulai engage, gitu. Kita mulai nyapa-nyapa dari WA, kita mulai ketemu di jalan kita nyapa gitu ya. Terus kita ngobrol, masalahnya di sini apa gitu. Nah, ternyata masalahnya di situ adalah misalkan agak sulit misalkan untuk uh, ketika malam hari mencari obat. Berarti kita buka apoteknya mungkin agak lebih lama gitu. Tapi dia belum tentu belanja waktu itu. Tapi kita tanya, apa permasalahan yang ada di sini seperti itu. Nah, terus lanjut itu adalah consideration. Consideration adalah kita memposisikan diri kita adalah sebagai solusi, satu-satunya solusi yang memberikan mengurangi permasalahan yang mereka. Gitu. Jadi di situ kita ulang-ulang bahwa kita tuh orangnya uh, karena tadi misalkan di apotek yang di situ malam susah misalkan mencari obat kita buka tutup lebih lama gitu ya. Di
Di situ kita ulang, di situ kita ulang, di situ kita ulang. Pesan yang sama selalu kita ulang. Gitu. Lalu baru mereka membeli. Nah, setelah mereka membeli pun, nah itu belum selesai. Kita ngejagain mereka. Mereka coba dulu nih produk kita. Ternyata setelah pakai produk kita nanyain kabarnya. Setelah itu, kalau nggak sembuh, misalkan kita datengin, gitu ya. Kita datengin, kita kasih, misalkan tanyain apa yang mungkin obatnya salah minum atau seperti apa gitu. Kalau nggak sembuh, kita bahkan mungkin menggantikan obatnya, misalkan, gitu ya. Nah, dari situlah mereka pada ujungnya mereka akan menjadi ya advocacy itu jadi pembela kita gitu. Ketika ada orang di luar sana gitu ya bilang apotik sana aja gitu, apotik A kompetitor kita. Tapi karena dia udah menjadi advokasi gitu ya, advocate kita udah menjadi pembela kita, mereka bilang nggak usah ke sana, ke sini aja. Di sini yang jagain apotek beneran. Mereka paham tentang apotek, apotek kita. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah market Anda di level yang mana? Gitu. Apakah mungkin kebanyakan masih belum tahu apotek kita, gitu ya? Mungkin udah banyak kita database-nya, tapi kita belum bisa membuat mereka closing, berarti kita harus lebih sering kasih tahu apa kelebihan kita. Mungkin kelebihannya belum sesuai dengan apa kebutuhan mereka, gitu. Oke ya. Nah, jadi apotek sebagai produk, gitu ya. Jadi apotek itu bukan sekedar apa ya, kalau kita bilang kita menyediakan produk itu bukan produk misalkan amlodipin gitu ya atau misalkan eh, obat tertentu gitu ya, tapi apotek itu satu kesatuan. Ini Pak Andi jelasin bahwa apotek itu sebagai produk sebenarnya satu kesatuan dari datang pas datang ke apotek kita gitu ya, lihat eh, bersih rapi terus menarik terus pelayanannya itu ramah terus obatnya lengkap. Habis itu kalau misalkan obatnya nggak ada, kita harus ngapain? Itu adalah satu produk. Gitu. Ketika satu produk itu ketika mereka masuk dan pulang tanpa kecewa, nah itu berarti kita sudah berhasil menjadi produk yang bagus. Gitu. Jadi pengalaman mereka ketika menggunakan produk kita itu seperti apa? Gitu ya. Jadi dari apa yang sudah jelaskan tadi adalah kita harus bisa memberikan experience ya sebelum bahkan sebelum saat dan setelah berbelanja di apotek. Sebelum belanja itu kita harus kasih tahu gimana apotek kita. Kepikiran nggak sebelum itu? Ya, jangan-jangan pun apotek kita orang pada belum tahu gitu kan. Nah, jadi dengan mungkin kita sosialisasi, kita jemput bola ke sana, kita dapat WA-nya, kita minta tolong untuk simpan nomor kita, terus mereka melihat apotek kita kegiatannya apa aja, ternyata ada undian sembako, gitu ya. Mereka jadi, wah, mereka udah merasakan experience yang padahal mereka belum belanja sih, gitu ya. Nah, sayangnya adalah ketika kita terlalu sering marketing, gitu ya, dan ternyata mereka datang ke apotek kita sebagai produk, ternyata misalkan ketika mereka datang pelayanannya buruk, gitu. Kita belum ngejagain SDM kita untuk pelayanannya bagus. Kita nggak belum ngejagain apotek kita barangnya tersedia, barang-barang Pareto. Kita belum ngecek harga kita ternyata jauh di atas kompetitor. Gitu. Nah, ternyata itu yang bikin mereka jadi, wah, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya mereka. Padahal ekspektasinya yang pertama udah bagus gitu, misalkan mereka dapat informasi dari tetangga dan lain-lain. Tapi ketika kita belum bisa memperbaiki uh, produk apotek kita, itu bisa menjadi bumerang untuk bisnis kita. Nah ini apa namanya pengalaman yang saya sendiri rasakan gitu ya. Ternyata saya wah ternyata bocornya gitu ya. Tapi jika dimanfaatkan dengan baik, pelanggan ini akan berubah jadi pembela kita. Ya, ketika kita sosialisasi, wah ternyata datang pelayanannya bagus sekali, bagus gitu ya, pelayanan memuaskan. Terus ketika udah dikasih obat ternyata ditanyain sembuh atau enggak di openi gitu ya, mereka jadi pembela kita. Jadi kita punya marketing marketing lain gitu. Kita nggak perlu hire marketing, tapi mereka mau menjadi marketing kita secara gratis gitu. Ya, sebelum marketing pastikan dulu produk kita ini udah baik dulu, karena kebanyakan itu yang bikin rugi. Marketing biayanya keluar, ternyata waktu datang apoteknya
nggak bagus gitu ya pelayanannya misalkan ya. Jadi itu yang bikin kita nggak rugi atau nggak boncos ketika kita marketing. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit mungkin tren marketing di 2025 gitu ya. Uh, KOC marketing. Jadi KOC ini adalah key opinion customer. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu aktif misalkan dilihat di TikTok gitu ya. Sekarang brand-brand itu brand-brand itu menjualnya bukan lagi langsung gitu ya. Produk saya bagus, produk saya keunggulannya ini enggak. Orang itu sekarang udah apa ya? Jangan meremehkan pelanggan kita. Pelanggan kita tuh udah pinter-pinter sekarang. Udah tahu cara memilih apotek mana yang bagus. Kita sibuk ngatain apotek kita itu bagus, apotek kita begini begitu. Tapi ketika mereka ada pelanggan kita yang review, ternyata reviewnya tuh negatif, berarti itu kita harus perbaiki. Kenapa ke depannya gitu ya, customer yang udah pakai produk kita, mereka akan memberikan testimoni atau ulasan gitu ya, secara online atau offline. Kita kalau online malah mungkin susah banget gitu ya, bahaya banget ketika karena kita nggak bisa kontrol gitu ya online dan offline ini. Jadi ketika kita bisa ngumpulin ya ulasan-ulasan positif ini, testimoni positif ini, dan kita promosikan kembali ke orang-orang bahwa ada loh pelanggan kita yang ternyata puas dengan pelayanan kita gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu udah mulai ngumpulin belum testimoni-testimoni pelanggan gitu. Nah, dari situlah kita bisa menjadi apotek yang mungkin orang jadi lebih percaya lebih cepat ya. Nah, sim cara ini simple gitu ya, tapi sangat berpengaruh gitu ya. Jadi semakin natural juga, jadi bukan karena dibuat-buat, bukan di briefing dulu gitu ya. Jadi semakin natural itu semakin kuat pengaruhnya itu untuk meningkatkan penjualan. Gitu. Jadi kesimpulannya gitu, tidak ada satu cara marketing yang bisa dipakai semua orang. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu daerahnya seperti apa dulu, makanya saya harus tanya surveinya marketnya seperti apa. Saya biasanya nanyain uh, lokasinya di mana, di kota kah, di pinggiran kah, gitu ya. Uh, Tipenya seperti apa, rata-rata marketnya seperti apa gitu. Nah dari situ nanti kita baru mulai marketingnya. Kalau nggak sesuai, misalkan kita di perdesaan tapi kita sibuk bikin konten TikTok tapi nggak ada pelanggan kita yang pakai TikTok, ngapain gitu ya. Habis waktu, habis tenaga, habis uang di situ. Itu yang bikin rugi sebenarnya. Jadi kita mulai dari market dulu gitu ya. Dari market kita coba survei, dari hasil survei itu kita coba mulai terapkan strategi marketing apa sih yang cocok gitu. Dicoba, dieksekusi, ternyata nggak bagus, gagal misalkan coba lagi. Tuh. Mindsetnya gitu sampai kita ketemu strategi yang cocok dengan market kita. Gitu. Nah, kalau misalkan mau dikaitkan dengan laporan keuangan, mungkin disitulah kita perlu adanya dana cadangan ketika kita gagal, gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita nggak punya dana cadangan, coba-coba marketing, malah uangnya habis ke marketing, ya. Jadi operasionalnya malah nggak jalan. Oke, mungkin dari saya itu, gitu ya. Mungkin bahasannya lebih ke bahasa langit, gitu. Tapi saya rasa semoga bisa dipahami, gitu ya. Marketing itu bukan sekedar berapa budget yang harus dikeluarin gitu ya. Semakin besar budget maka omset saya makin naik enggak gitu ya. Karena belum tentu semua marketing strategi itu bisa kita pakai. Jadi balik lagi siapa market Anda, dari situ baru kita mulai mau pakai strategi apa. Gitu. Itu Mas Idus. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Siapa yang dapat manfaatnya? Luar biasa. Keren nih. Seru. Nih sampai Pak Maksum itu kaget ini Mas Fahmi. Tumben biasanya nek bahasnya itu laporan keuangan. Wih, profit, OCR, neraca, uangnya persediaannya 1:4, itu ono duitnya. Ini tiba-tiba bahasnya operasional marketing. Mohon dikenali Pak Maksum. Mas Fahmi ini ahli banget atau jago banget buat marketing. Baik di strategi, eksekusi, maupun evaluasinya keren banget. Beliau keren banget.
Keren banget terus. Saya banyak banget ngobrol sama Mas Fahmi, Mas Haidul ini, Mas Fahmi, Mas Haidul ini mirip banget gitu loh. Nek marketing wis, karena saya salah satu produknya Mas Aidil. Ini kalau bisa ketemu Mas Fahmi ini jelas banget. Teman, serius teman-teman kalau teman-teman butuh apa ya strategi marketing tuh bisa banget ngobrol sama Mas Fahmi. Beliau ini jago jago semuanya sebenarnya karena di Brosot itu beliau yang loh, yang meng-up omsetnya Brosot bisa sampai sekarang. Dan Dedel Duel, benar Dedel Duel ya, dari bikin strateginya di marketing sampai yang eksekusi sendiri Mas Bami sama Mas Aidil nih keren pol keren 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 ya Pak Maksum siap Mas itu Mbak Nui keren Mas Yudi Pak Tirta keren 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 nih Pak Tirta nih lokasinya bagus banget dekat RSUD di jalan utama lokasinya bagus parkirannya gede. Nggak tahu ya udah ada marketingnya apa belum ya Pak Tirta ya. Tapi kalau saya lihat lokasi gede atau parkirannya gede itu rasanya pengen jadi instruktur senam gitu loh, bikin senam. Terus pokoknya saya nyiapin atau gerobak bubur tuh, bubur ayam tak siapin. Habis senam makan bubur. Setelah itu cek gula. Pakai Sinovac murah-murah. Oh senam gratis gitu. Kemarin alhamdulillah Mirip yang mirip apotek Pansel dua. ini. Heeh, mirip. Pak, malah gede banget lagi Mas Fahmi. Serius, gede banget. Wah, Lokasinya gede banget. Pokoknya keren. Terus deh, Apotek Roden teman-teman lewat lewat ke teman-teman yang main ke Kudus tuh pasti ngelewati Apotek Roden. Lokasinya bagus banget. Bagus banget. hmm, Seneng banget gitu. Terus senam itu keren. Hobinya enggak Bu Ani, tapi ngeliatin ini senam kok euforianya tuh rame banget apalagi Apik 2 kemarin tuh grand openingnya malah banyak banget peserta atau kelompok-kelompok senam gitu loh. Malah pada nanyain nggak ada senam ya, nggak ada senam ya. Gitu karena kemarin hanya jalan sehat sama bagi-bagi door prize gitu sambil nyanyi-nyanyi dikit. Gitu nek ada senam seru banget. Terus keren banget tuh. Gimana itu Mas? Dokter Stefan ya, Kudus dokter. Ayo dok, bikin senam dokter. Kayak tahu ya, dokter Stefan ya otaknya 7 nih. Marketingnya apa ya dokter Stefan? Gani senang macan, mama anak. Iya Gani. Keren-keren terus. Nek marketing tuh selalu selalu seru dan itu yang kesimpulannya tadi ya. Teman-teman harus tahu pelanggannya itu siapa. Terus strategi marketingnya cocok atau enggak. Contoh tadi yang di pedesaan pelanggannya nggak main TikTok, wis nggak usah main TikTok lah. Main langsung direct, door to door atau pakai WA gitu ya. Nggak ada WA wis langsung ke rumahnya ke mbah-mbah di sini tuh banyak banget mbah-mbah yang butuh banget obat rutin gitu loh. Tapi problemnya nggak punya motor, dimintain WA nggak punya gitu. Wes gitu jadinya kami datang. Oh, ini setiap minggu butuh obat ini. Jadi kami follow up langsung. Akhirnya ke rumahnya, wes Bu, obatnya habis. Masih dikit Mas, ini udah tak bawain. Monggo jangan simpan dulu. Itu atau tetangganya ini kami komunikasi lewat tetangganya. Itu ya Bang. Dari Bu Tati, perilaku konsumen Mas. Kami senam bersama di apotek kami kurang Mas. Masyarakat lebih suka diskon langsung Mas. Ini kayaknya semua orang di Bu Tati deh. Diskon tuh iya. kayaknya semuanya. Diskon. Tulis gede diskon. Tapi hati-hati ya Bu Tati yang hitung diskonnya tuh ada hitungannya ya. Diskon tuh saya kalau saya masih bingung Mas, tapi mungkin lebih paham ya. Hitung diskon tuh enggak yang di markup berapa lalu dipotong tuh enggak. Makasih Mas Fahmi, marketing itu spesial masing-masing cabang nih. Keren dokter. Ini dokter Stefan harusnya sharing dokter kapan dokter Stefan longgar nih. Apoteknya 7 teman-teman, marketingnya beda-beda. Bu Elvira pelangganku pensiunan dan pegawai PLN yang rata-rata sudah penuh, sudah sepuh. Itu. Kalau hari libur besoknya mereka wisata ke klinik, soalnya pulangnya bawa krecek obat. Mantap. Berapa Mas? Marketing boleh dokter? Gitu loh. Keren dokter. Ya, Marketing kalau ya dokter Stefan ya. Cara menghitung diskon gimana caranya nih. Mas Fahmi,
Ya. Mau nggak spill diskon dikit aja Mas Fahmi. Ini bisa jadi materi untuk MDC depan-depan loh ya. Terus ini nggak pernah ada yang bahas, nggak tahu Eh, ya. Di sini nggak pernah ada yang bahas ngitung diskon. Kalau diskon, saya sendiri sih bukan orang yang suka kasih ya Mas, suka kasih diskon ya, karena ujung-ujungnya nanti memancing untuk apa, ya, perang harga lagi sih Mas. Diskon mungkin bisa dipakai misalkan eh, apa namanya, kalau misalkan mau gitu ya, produk-produk yang misalkan slow moving yang udah nggak susah keluarnya gitu ya, atau misalkan produk eh, apa ya, pada hari-hari tertentu untuk mancing ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sering-sering diskon lagi, promo lagi, diskon lagi, biasanya sih nggak terlalu gimana sih Mas, karena kalau harga tuh semua orang bisa murahin gitu Mas. Kalau secara perhitungan mungkin balik lagi ya, kita harus punya dulu laporannya gitu kan. Kita lihat dulu HPP kita gitu udah. HPP-nya 80, jangan sering-sering diskon gitu. Mau marginnya tinggal berapa? Jangan sering-sering diskon gitu. Harusnya malah mikirnya beda gitu. Apa produk lain yang bisa ini biar profit kita lebih banyak lagi gitu. Jangan cuma sekedar omset tapi profitnya kandas gitu. Hmm, betul betul betul. Ini juga ditambahin sama Dokter Stefan ya. Diskon harus bisa dihitung proyeksi untuk omset yang mau dicapai. Ini lagi-lagi yang dilihat tuh omset, terus dilihat dari Mas Hamid tadi HPP ini mau berapa, terus mau profitnya berapa, wes profit pasti teman-teman butuhnya profit, itu yang dilihat gitu loh. Kalau enggak nih cuma rugi gitu. Nih ada pertanyaan Mas Fahmi, dari IFA tuh sosialisasi masyarakat di pedesaan biasanya bawa sampel atau produk bawain juga Mas, atau kita materi aja. Nih di Jepara enggak Mas, nih aku. Nih, Mas Fahmi gimana di Ya, Aceh? enggak, berarti enggak. Kalau misalkan apa, kita sosialisasi itu kan kita mendatangi ya. Jadi jangan kesannya kita itu terlalu menjual juga, karena kan balik lagi kita sosialisasi itu kan tahapannya mana dulu tuh? Tahapan awareness kan. Tahapan dia tuh baru tahap mengenali kita. Gini loh, misalkan kita mau deketin cewek gitu ya, saya cowok lebih. Oh, baru lihat 2 detik, mau nggak jadi pacar aku? Kita kan, wah di situ digampar, Oh. malah di malah diviralin gitu, jadinya kan repot gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan memang kondisinya gitu, kita nebeng gitu ya, nebeng ada acaranya per desa gitu, atau kita mau ikut acara sesuatu gitu kan, itu kan kita lebih memberikan value dulu, memperkenalkan. Di sela-sela itu mungkin boleh mempromosikan apotek kita, lokasinya di mana, kelebihannya kita apa, itu boleh. Tapi kalau misalkan saya nggak menyarankan untuk kita bawa sampel, kecuali misal kita di satu event yang memang di situ orang udah siap untuk ngeluarin duit, misal di apa namanya Car Free Day misal, gitu. Ya nggak apa-apa kalau kita mau jualan, gitu. Jadi nawarin aja gitu, harga promo Car Free Day gitu ya, sekalian, itu nggak masalah. Itu malah saya seneng juga tuh marketing yang ngasilin duit gitu ya. Itu bukan langsung gitu, tapi balik lagi ya, kalau misalkan dia bukan target market kita gitu kan, kita juga mereka nggak akan belanja ke kita, cuma sekedar belanja pergi udah. Padahal kita pengennya tuh mereka jadi apa namanya, jadi member kita, jadi pelanggan kita, beli lagi sampai mereka menjadi pembelanya kita. Oke, iya 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 iya. Iya. Sosialisasi ini tuh branding apotek atau apoteker ya Mas, enggak yang Ya, sosialisasi semacam ini loh produkku tuh ada ini bawa price list, bawa oh iya, sampel enggak, produk. Ini aku enggak. punya herbal, tarap. Botol ini, botol ini kecanggihannya seperti ini, dapat menurunkan panas langsung sekali teguh. Itu ya, Iya, betul. guys. Itu teman-teman branding, membranding. Kalau teman-teman masih di apotek, wes jenengan aja atau teman-teman aja yang branding, jadi brandnya gitu, ownernya atau apotekernya. Pilih salah satu tapi ya, entah ownernya atau apotekernya. Kalau owner dan apotekernya sama, ya udah itu dimunculkan. Oh Mas Hami kan, nah, pasti pembela yang dicari ke apotek Mas Hami mana ya?
Itu teman-teman, kita harus munculkan sosoknya. Siapa sih sosoknya apotek api? Mas Aidil. Pasti orangnya tanya, mana apotekernya Pak Aidil di mana? Ada nggak gitu? Pasti macam itu teman-teman. Itu harus ada sosok. Nek enggak tuh apoteknya nggak ada nyawanya gitu. Harus dibuat sosoknya dan muncul. Nggak perlu sering-sering tapi sekali-kali muncul. Atau paling mudah wis punya WA konsultasi apotek pakai nama apotek, pakai nama apotekernya atau contoh di sini Mas Aidil. Walaupun yang megang atau yang balesin itu teman-teman di apotek, tapi POV-nya teman-teman dikasih paham bahwa kamu itu Mas Aidil. Cara balasnya seperti ini gitu. Jadi balasnya itu seolah-olah itu Mas Aidil. Jadi pelanggannya terlayani. Oh, dilayani ya Mas Aidil ya, dilayani Mas Aidil ya gitu. Jadi tiap shift pasti bisa balas. Gitu. Itu sih seru-seru. Ini seru banget malah di kolom komentarnya itu baik diskon. Dari Bu Nur Asmi, Bang, kalau kita minta data sama customer apa nggak apa-apa Bang, takutnya nggak nyaman kalau ditanya. Itu Bu Nur Oke. Asmiati. Harus kasih gimmick. Apa Mas Ami? Gimmicknya Mas Ami? Gimik misal cek gula gratis ya 2.000 apa misal, atau misalkan dapat apa gitu ya, gimik dari prinsipal gitu ya, dapat botol plastik gitu udah seneng banget biasanya gitu. Tapi jangan, yang ditanya itu customer yang misalkan dia cuma belanjanya sebulan sekali 10.000 juga gitu, nggak usah. Yang di sayang itu yang ditanya itu yang pelanggannya itu sebulan misalkan dalam 2 minggu terakhir hmm, belanja sampai 3 kali misalkan seperti itu, ada kriterianya dulu. Dan dalam 2 minggu terakhir 3 kali, wah berarti kan dia sering tuh belanja di kita gitu kan, jadi pelanggan gitu misalkan gitu ya. Nanti ngobrol aja gitu, nggak usah kayak kita siapin lembaran gitu, nggak usah. Nah ngobrol aja. Kalau misalkan idealnya ya memang kita kayak kuesioner gitu ya, tapi orang biasanya kan nggak nyaman. Tapi paling nggak kita tahu intinya, misalkan gitu kerjanya gimana, anaknya berapa, sekarang kegiatannya apa, gitu, hobinya apa, gitu. Apa udah ini belum idenya kita, tiketnya kita, terus ini saya ini Pak, saya tambahkan ke IG-nya Bapak. Gitu. Nah, dipinjamin HP-nya kita, follow-kan kita, jangan ditungguin dulu, kita ambil HP-nya. Gitu misalnya. Oke, keren sih Mas Helmi gitu. Keren. Langsung tembak aja teman-teman boleh sih. Udah punya ini kalau di kasir toh kalau kalau teman-teman pakai program kasir tuh enak gitu loh. Sambil kita input toh inputnya Albotil. Nah, dengan Mas siapa kita langsung tembak aja namanya siapa ketika muda ya Mas siapa Mas Idus nih. Nomor WA-nya berapa gitu toh. Tidak dikasih buat apa ya Mas? Buat jadiin member Mas itu gitu. Nanti dapat poin, dapat hadiah gitu. Nah nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak bisa kasih hadiah gitu. Itu pasti dia tanya hadiahnya apa bla 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 bla. Nanti jadi ngobrol. Itu yang dibahas yang disebut Mas Fahmi ngobrol itu ya. Karena apotek tuh konsultasi teman-teman. Nah nggak konsultasi wes ngobrol lah jajak ngobrol. Mas Idus nih baru aja datang nih selalu Pak Andi Mas itu ngajarin. Baru aja datang baru nyetandarnya mata cetak. Halo Mas Idus. Langsung ditembak wah apa lu namaku gitu. Siapa itu kayaknya pegawai baru kok tahu namaku gitu. Itu memberikan kesan lebih di hati gitu teman-teman. Itu sih yang saya lihat jarang kadang jalan tuh mampir-mampir apa itu nggak ada yang lakuin itu. Nyebut nama Mas nggak nunduk apa Paramek 2000 sudah. Nah, Pak Mas, oh sakit kepala. Wah, enggak Paramek, Mas. Mas perjalanan jauh atau dekat? Wah, enggak mempan Mas Paramek ini kamu udah stres nih minum ini terus tidur. Gitu. Ini keren nih. Saya langsung nanya udah punya nomor apotek belum. Nah, ini keren dan ini. Tanya. Nanti pasti tanya value-nya punya nomor apotek apa. Pasti bisa konsultasi, dapat info-info. Nah, dari Pak Ahmad nih, kalau saya triknya ngasih big bang, tumbler didesain sendiri, diisi nama apotek, dan kata-kata lucu. Ada kata-kata lucu keren nih. Customer dapat tumbler biar pembelian tertawa. Mantap ini, keren banget ini Pak Ahmad. Keren nih, tumbler loh. Pasti seneng teman-teman. Semuanya ya. Kalau benar sadana, kalau karyawan shift-shiftan gimana? Taunya pasien itu sudah datang berulang. Nah, ini benar
Kalau dari software ya, kalau saya pakai software Gampang Apotek itu kan udah ada datanya ya. Contoh aja nama saya Mas Idus masuk ke Gampang Apotek di Apotek 1 gitu. Tiap hari ketika setelah tutup kasir, tutup toko atau ketika buka toko itu yang bertanggung jawab atau admin, kalau tempat saya itu admin, mendownload data penjualan kemarin lalu ditempatkan di Excel dan terus diolah siapa yang datang kemarin gitu loh. Tuh, Mas Idris ini Mas Idris dengan alamat mana, nomor berapa, ini kelihatan, kunjungannya itu kelihatan gitu. Jadi enak, oh Mas Idris sering nih belanja nih, sebulan habisnya segini, tak kasih deh hadiah tumbler nih, kita hadiah tumbler. Tuh, terus, Mas Idris ulang tahun nih tanggal 22 Januari, tanggal 22 Januari nih, tak kirimin ucapan. Atau kalau ada dana marketing lebih, nih kalau yang saving marketing, main dikasih kue gitu teman-teman. Terus nih bisa apotekernya atau karyawannya yang kirim ngirim kue gitu. Di sini ngejalanin gitu teman-teman sampai ulang tahunnya gitu. Pasti sangat berkesan gitu loh. Siapa sih kok apotek kok tiba-tiba ngirim kue ulang tahun sih? Jarang banget. Gitu. Mami jenis terima kasih Mas Mei. Bu Sri Mei. Ini situ banget. Monggo Bu Mei, nggak apa-apa. Pak Maksum diskon naikin HPP. Oh, tentu saja Pak Maksum. Itu makanya Mas Fahmi, Mas Edul juga enggak terlalu ya diskon tuh. Gitu. Paling itu yang dijelaskan Mas Fahmi barang ED atau slow moving buat ngeluarin stok itu pakai diskon gitu dah. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ada. Nih keren. 87 tadi tertinggi partisipannya 90. Keren nih. Oke, ada ya yang tanyain ya. Udah jago lah ya buat marketingnya. Karena marketing itu enggak saklek ya atau enggak selalu itu aja atau gimana aja. Harus dilihat kesukaannya orang-orang sana sih gitu. Apalagi pedesaan dan kota beda banget. Di Aceh sama di Jepara beda banget. Kalau obat ED dekat, harga mahal, konformitas misal, gimana biar nggak rugi Mas? Wah ini Mas Ami ini yang bisa jawab nih, nggak ngerti aku nih ini. Tolong Mas Ami. Ya, kalau apa namanya, misalkan masih bisa diretur ya pasti diretur dulu gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa berarti coba itu harusnya udah ada pelanggannya tuh gitu, harus ada pelanggannya kalau misalkan ada gitu ya, dihubungi gitu ya. Itu soalnya sensor juga itu. Waduh, ya. Kalau banyak ya misalkan bisa dibantu dengan misalkan resep dokter misalkan kerjasama dengan dokter atau em, ada pasien lain yang biasa pakai bisoprolol, kita tawarkan pakai yang bagus. Buat jalan boleh Mas Fahmi ya di depan. Ya. Balik lagi masing-masing yang penting dijaga keamanannya gitu ya. Ya keamanannya dikonsultasikan ke apoteker, jangan sampai nanti malah ini ya dipastikan aman. Oke, Nah, itu ya. memang Mas di Ami sini jawab ya. rata lansia mah jadi nggak ada WA-nya. Itu berarti kan kalau misalkan itu kan hubungannya balik lagi ke ordernya juga ya. Nah itu emang risikonya kalau misalkan ordernya nggak sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa ya ada apotek, misalkan apotek yang butuh ya kita kasih aja harga 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 apa namanya sesama apotek gitu ya. Jangan ambil untung misalkan gitu. Mungkin pasti ada apotek lain yang butuh gitu. Makanya kita harus ada jaringan juga tuh sama apotek-apotek sekitaran itu, bangun hubungan juga. Tuh jalin komunikasi itu ya. Semoga membantu ya Bu Irma ya. Ini Mas Fahmi ini Bu Prof Marmi sampai kirim chatnya 2 kali kalau tidak salah ini. Seru deh. Apotek baru saya ini sudah paten merek tertentu Mas Fahmi. Untuk menawarkan merek yang lain sangat sulit. Bagaimana ya Mas? Apakah apotek ngikut ke produk yang sudah difanatiki? Gimana ya Gimana paten teman-teman? maksudnya kan? Gimana ini Bu Roh Marmi ini on mic Bu Roh Marmi? Mungkin udah ada branding kolaborasi dengan produk tertentu gitu Mas. Jadi malah produk kompetitornya ini sulit dijualin karena udah brandingnya udah kuat banget. Mungkin ya, tapi Bu Roh Marmi monggo Oh, kalau berkenan on mic.
izin semuanya merek yang sudah dipakai. Oh, oke. Ya, kayak mungkin gitu ya maksudnya. Yang Mas Idus bilang tadi ya. Mas itu maunya merek yang sudah dipakai ganti namanya oke. Berarti kita ikutin juga, itu kan namanya customer behavior. Mereka udah terbiasa dengan prinsipal tertentu. Misal, saya pas di Jawa tuh di Brosot, misalkan itu lapi nggak aku pakai, misalkan gitu ya. Uh, Produk lapi nggak dipakai. Tapi karena saya sekarang bukan di pedesaan, ada banyak praktek dokter karena dekat dengan prinsipal lapi gitu ya. Jadi produk lapi mau nggak mau kita harus harus apa namanya harus ready gitu. Jadi produk lapinya harus kita ready kan. Nah, ketika ada pasien yang meminta langsung produk tertentu ya kita harus harus ready nih gitu. Itu kan namanya kelengkapan dari produk kita. Nah, kalau misalkan eh, nggak nggak semuanya yang nggak mau ditawari yang lain gitu. Ketika misalkan dia mungkin biasanya orang yang datang itu karena saran dari orang lain gitu ya, pakai ini aja bagus gitu ya. Atau mungkin dia memang udah pakai, kalau yang udah pakai itu sulit, gitu mau ganti itu sulit karena memang udah tertanam di ini mindset mereka bahwa harus pakai yang ini. Padahal sebenarnya secara farmasi ya sama aja gitu kan. Tapi kalau misalkan dia datang karena rekomendasi masih ada kemungkinan. Makanya kita harus buat SOP ketika produknya nggak ada harus ngapain. Produknya nggak ada di kita, misalnya kita harus ngapain. Misalkan nawarin produk lain nggak mau, misalkan setelah itu apa, misalkan apa. Mungkin dia mau aja belanja di kita, kebetulan lagi nggak ada, ya udah bapak boleh nggak minta nomor HP-nya ketika nanti barang itu udah ready, saya minta izin untuk saya kabari bapaknya. Jadi bapak nggak perlu jauh ke kota lagi, ngambil kita aja. Kalau rutin, tapi hati-hati nanti jangan kejadiannya malah barangnya sudah stop gitu. Iya, 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 iya. Ya, itulah teman-teman. Ya, teman-teman, itu ya. Adalah kementeriannya ini, Bro Marmi. Insya Allah membantu ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, japri, Bu. Gitu. Udah lama nih kita nggak ngobrol ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau diskusi? Gak ada, gak ada, gak ada. Udah jam 5 nih. Ini. Oh, udah ya, cukup ya teman-teman ya. Udah gak ada yang mau tanya ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya nih, izin. Izin saya yang bertanya. Enggak. Ini izin saya meminta doanya teman-teman gitu loh. Izin minta doanya bulan depan itu alhamdulillah, alhamdulillah banget karena banyak banget request dari teman-teman yang tidak terlayani untuk join di tahun melek keuangan atau SMK angkatan pertama kemarin yang dimulainya di pertengahan tahun 2024 hingga saat ini berjalan dan nanti malam adalah pertemuan ke-10. Kalau banyak banget teman-teman yang ingin join di SMK yang pertama tapi kelewat materinya udah kelewat 10 pertemuan nih saya hadirkan lagi tanggal 5 Februari nanti itu saya buka kelasnya lagi gitu ya. Semoga jadi wasilanya buat teman-teman buat belajar keuangan lebih paham lagi, lebih enak lagi, lebih nyaman karena sudah disusun kurikulumnya oleh Mas Aidil, Mas Fahmi dan Pak Andi supaya bisa dari dasar banget gitu. Ya dari dasar banget dimulai Februari sampai dengan 2026 berarti ya. Nah, salah satu materinya ini saya singkat itu kita akan bahas pajak. Lalu pajak ini ada empat poin ya, baik tax planning 1, 2, lalu studi kasusnya, terus mengenai pajak-pajak yang ada di upload itu apa aja. Teman-teman kadang ada yang bingung, lalu framework keuangan nih teman-teman nih harus tahu banget tata kelola keuangan, paham papan skor bisnis ya, frame belajar keuangan bisnis juga, lalu mudah paham laporan keuangan nih. Ini teman-teman juga ben gampang cepet nih paham dashboard keuangan, melek neraca, laba rugi, cash flow lebih detail lagi gitu ya. Kita bahas di SMK ini. Lalu pengambilan keputusan yang strategis, lalu merancang target nih. Mumpung masih 2025 harus teman-teman merancang target. Budgeting nih, budgeting contoh tadi marketingnya harus dibudgetkan, HRD, operasional, depresiasi. Lalu yang cash-nya kebanyakan turah-turah nih, mainin di budgetingnya untuk planning investasinya gitu ya. Nah,
buat apotek-apotek yang banyak-banyak bocor-bocor nih, bocor musim hujan nih harus dilihat lagi bocornya apakah dari omset, DPP, OPEC atau dari Netcash. Lalu rasio keuangan nih, yang udah punya laporan keuangan pasti butuh banget rasio ini, Pak, rasio keuangan, lalu rasio metode common size gitu. Nah, teman-teman yang pengen buka cabang juga itu buka cabang dengan investor yang masuk ke teman-teman nih harus mungkin metode jadi salah satu metode yang jadi jawaban buat teman-teman gitu loh. Buat akad sirkah, insya Allah ini yang paling aman yang saya pahami gitu ya, sirkah karena bagi profit gitu loh. Secara risiko-risikonya juga dibagi apabila ada risikonya. Itu lalu diagnosa bisnis nih, teman-teman yang butuh mengetahui apoteknya sehat atau enggak, evaluasi kondisi apotek juga. Itu ya teman-teman ya, semoga menjadi wasilahnya buat teman-teman belajar di SMK kedua awal bulan depan nih. Jadi makin rame lah eventnya MDC ini, dari MDC Forum tiap Rabu sore, Rabu malam selalu ada kelas SMK, baik yang kakak pertama kedua, insya Allah jadi membantu teman-teman. Yang butuh infonya nih, monggo japri saya Mas Idus atau Mbak Caca atau Mas Fabi, monggo teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir sore hari ini, luar biasa. Masih 87 partisipan, teman-teman, maaf tidak bisa balas jawab satu-satu. Oh Mas Fahmi, oke, itu apa nih ya? Thank you semuanya, Bapak Ibu. Izin saya tutup MDC Forum episode 52 ya, dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Idus, Mas Fahmi, Mbak Caca serta Mas Aji serta rekan-rekan yang support MDC di belakang layar. Terima kasih. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tersun Gani, Pak Waalaikumsalam Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Idul, Ye, Pak Fahmi, sami-sami. Mbak Caca. Ye, sami-sami. Bu Desi, tersun sangat. Nah, terus ye. Ya, aman-aman Bu Desi. Bu Fitri, sami-sami. Bu Elvira, sami-sami Bu Elvira. Ye, Bu Reni.